Apa perasaan kamu kalau uang yang kamu tabung tiba-tiba hilang dari rekening bank? Nah, ini kejadian pada 14 Februari 2026, di mana ada nasabah yang kehilangan 9 juta rupiah di Superbank setelah sebelumnya ada notifikasi untuk mengabaikan login mencurigakan. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Jadi, Superbank adalah bank digital milik Emtek Group di mana kita bisa buka tabungan atau ambil pinjaman. Dan untuk produk tabungan sendiri, ini ada beberapa benefit, seperti bebas admin, tanpa setoran awal, dan saldo minimum. Kamu bisa punya rekening di Superbank dan tentunya ini sangat mudah sekali. Dan untuk kamu yang tertarik, juga bisa buka rekening via aplikasi OVO atau aplikasi Grab. Karena dia udah satu grup. Dan kalau kamu daftar Superbank di aplikasi yang terpisah, kamu bisa dapat pinjaman bank digital yang kasih banyak benefit, namanya pinjaman atur sendiri atau PAS. Ini ada beberapa benefit seperti pinjam hingga 100 juta, bunga dari 0,05% flat per hari atau 1,5% per bulan, pilih tanggal jatuh tempo sendiri, pinjam berkali-kali tanpa tunggu lunas, bunga dan biaya yang transparan, juga aktivasi dan pencairan yang sangat cepat. Sebagai contoh, kalau kamu ambil pinjaman itu 10 juta, lalu cicil tempo 12 bulan, itu 1.133.000 dan menurutku pribadi ini bunga yang sangat murah. Nah, buat kamu yang pengen cari rekomendasi pinjaman bank digital lainnya, bisa nonton videoku yang ini, linknya ada di deskripsi. Lalu, coba kita balik bahas tentang tabungan utama di Superbank. Jadi, Kak Ivana pada tanggal 2 Februari 2026 kehilangan 9 juta rupiah akibat transaksi yang tidak pernah saya lakukan dan tidak saya kenali. Dengan keterangan pembayaran ke SMJ yang hingga saat ini saya tidak tahu dan tidak pernah memberikan persetujuan. Dan beberapa hari sebelumnya sempat ada yang aneh karena pada tanggal 29 Januari 2026 ada percobaan login oleh pihak lain, tapi pada hari yang sama juga udah terima notifikasi bahwa kita bisa mengabaikan percobaan login tersebut. Tidak ada akses ilegal yang berhasil. Nah, tentunya kita sebagai nasabah di sini merasa aman dong. Tapi yang aneh, pada tanggal 5 Februari 2026, sekitar jam 11 malam, saya buka aplikasi dan menemukan saldo utama saya telah hilang sepenuhnya. Dan dalam keadaan terkejut juga panik, saya memeriksa rekening bank lain dan hasilnya aman serta tidak ada masalah. Dan tentu saja di sini Kak Ivana mencoba hubungi customer service dan mendapatkan laporan pengaduan XXX, namun pihak bank menganggap kasus ini selesai secara sepihak, padahal uang saya belum dikembalikan. Saya hanya diinformasikan bahwa transaksi tersebut adalah untuk pembayaran kris, yang artinya ada orang yang bisa login pakai akun Kak Ivana di perangkat handphone lain. Dan di sini tentu Kak Ivana mengajukan banding karena itu bukan saya lakukan dan berarti ada orang lain yang bisa mengakses akun saya. Saya mempertanyakan keamanan Superbank sebagai bank digital, mohon segera ditindaklanjuti karena ini benar-benar merugikan. Sungguh saya sangat menyesal mempercayakan uang saya ditabung di Superbank dan sebagai nasabah baru, hanya dalam beberapa bulan saya sudah mengalami kejadian ini. Benar-benar sangat mengecewakan dan per tanggal 13 Februari 2026 kemarin, saya juga sudah melaporkan ke kantor polisi. Nah, di sini sebagai pengguna bank digital, saya udah melihat banyak cara untuk bank digital mengamankan akun nasabahnya. Sebagai contoh, di Genius kita cuma bisa login satu akun kita dari satu handphone. Dan kalau kita mau ganti handphone, harus telepon customer service terlebih dahulu. Ribet nggak?
tentu ribet. Tapi ini jauh lebih aman dan aku pribadi yang namanya uang itu harusnya memprioritaskan keamanan dibanding kemudahan. Kalau misalkan mudah tapi nggak aman, buat apa dong? Ada yang nggak setuju? Coba komen. Nah, untungnya Superbank dalam hal ini itu cepat tanggap dengan laporan yang dilakukan oleh Kak Ivana. Pada 19 Februari 2026, udah di follow up dan investigasi, dan sebagai bentuk komitmen mereka, Superbank telah berkoordinasi langsung dengan Ibu Ivana dan mengambil langkah pengamanan sementara sambil menunggu investigasi akhir. Dan yang aku cuman mau bilang adalah, kalau memang Superbank yang salah, tolong uang nasabah dikembalikan. Tapi kalau memang nasabah yang salah, ya coba cari jalan yang terbaik. Ini pendapatku pribadi sebagai pengguna bank digital, agar nantinya ekosistem bank digital di Indonesia bisa makin bagus. Oke, mungkin itu aja sedikit pembahasan kita tentang fitur dan benefit dari Superbank, serta resiko yang sekarang ada dan apa yang harus kita lakukan sebagai nasabah. Kalau misalkan kamu ada notifikasi mencurigakan, sebaiknya langsung ganti akun atau kita pindahkan uang sementara ke rekening bank yang lain. Semoga nggak bakal kejadian lagi di nasabah yang lainnya, dan Superbank memperhatikan saranku tadi untuk memprioritaskan keamanan dibanding kemudahan. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!